Kisah sahabat mulia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dilahirkan di daerah Saroh, kira-kira 34 tahun sebelum hijrah, dari seorang ayah yang dikenal dengan panggilan Rabah. Sedangkan ibu Bilal dikenal dengan Hamamah. Hamamah adalah budak perempuan berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan nama Ibnu Sauda, yang berarti anak si budak hitam. Bilal bin Rabah tumbuh di Mekah, dan dia adalah budak milik anak-anak yatim dari Bani Abdiddar, yang mana ayah mereka mewasiatkan mereka kepada Umayyah bin Khalaf, yang merupakan pemuka kafir Quraisy. Begitu muncul sinar agama baru di Mekah, dan Rasulullah mengumandangkan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang yang paling awal memeluk Islam. Bilal masuk Islam dan pada waktu itu tak ada orang lain yang masuk Islam selain dia dan beberapa orang lagi yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Ketika matahari sudah berada pada puncaknya, langit terasa panas dan pasir kota Mekah terasa dapat melepuhkan kulit. Para kafir Quraisy melepas baju orang-orang Islam mustad'afin, yakni orang-orang Islam yang lemah, lalu memakaikan ke tubuh mereka baju besi, lalu memanggang mereka dengan sinar matahari yang begitu terik. Mereka juga mencambuk punggung orang-orang Islam mustad'afin, serta menyuruh mereka menghina Muhammad. Ketika penyiksaan terhadap diri mereka kian tak tertanggungkan, dan mereka merasa tak kuat lagi, maka para budak-budak akan menuruti kehendak kaum kafir Quraisy. Namun hati mereka selalu terpaut kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal bin Rabah. Bilal mampu menyemangati dirinya dalam mempertahankan keteguhan iman kepada Allah. Ketika Allah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah, Bilal bin Rabah termasuk orang yang turut berhijrah ke sana. Bilal akhirnya menetap di Yastrib yang jauh dari penyiksaan bangsa Quraisy. Dia mengabdikan hari-harinya untuk melayani Nabi dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah selalu turut serta jika Rasulullah melakukan perjalanan, dan dia juga bersama Rasulullah sewaktu beliau pulang. Bilal melaksanakan sholat bersama Rasulullah, ikut berperang jika Rasulullah berperang. Alhasil, Bilal seakan-akan menjadi bayangan diri Rasulullah. Tatkala Rasulullah membangun masjidnya di Madinah dan azan mulai disyariatkan, maka Bilal adalah orang pertama yang menjadi muazzin dalam Islam. Bilal bin Rabah turut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar. Dia menyaksikan sendiri dengan dua mata kepalanya bagaimana Allah membuktikan janjinya dan menolong tentara muslim. Dan dia menyaksikan banyak orang kafir Quraisy tewas meregang nyawa, padahal mereka dulu pernah menyiksanya dengan sangat keji. Bilal juga melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf mati tertebas pedang kaum muslim, dan darah mereka mengucur akibat tusukan tombak tentara muslim. Tatkala Rasulullah memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathul Mekah, beliau didampingi Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah memasuki Ka'bah, beliau hanya didampingi oleh 3 orang saja, yakni Utsman bin Tolhah, Usamah bin Zaid, serta Bilal bin Rabah. Tatkala waktu zuhur telah tiba, ada sangat banyak orang yang berada di sekeliling Rasulullah, dan orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam, baik secara sukarela ataupun terpaksa, menyaksikan lautan manusia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat Allah, ketika waktu sholat tiba, maka Bilal bin Rabah berdiri untuk mengumandangkan azan, untuk menyeru orang-orang agar mendirikan sholat. Pada waktu itu Nabi sudah dikafankan, namun belum dimakamkan. Saat Bilal hendak mengucap, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Bilal merasa seakan-akan tercekik, dan suaranya tidak keluar dari kerongkongan. Maka sontak semua orang Islam yang ada pada saat itu menangis.
dan mereka semua tenggelam dalam kesedihan. 3 hari berselang, Bilal kembali mengumandangkan azan. Namun setiap kali Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis dan semua orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Sang muazin Rasulullah, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah, tinggal di Damaskus sampai ajalnya tiba. Ketika ajalnya hampir tiba, istri Bilal selalu setia mendampingi dirinya saat menjelang maut. Istrinya berkata, "Sungguh kasihan suamiku, tatkala ia sedang merasakan sakitnya sakaratul maut." Dan Bilal membuka kedua matanya setiap kali istrinya berkata seperti itu. Dan justru Bilal berkata sebaliknya, Alangkah senangnya diriku yang akan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Wallahu a'lamu bissawab.